Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Ya baik, ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi setelah kita kemarin dibisakan untuk manakib di pusat di Sinar Rasa, maka terus kita bersyukur kepada Allah, kita masih dilimpahi begitu banyak kenikmatan. Terutama nikmat yang dimaksud adalah nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikut Abah, kalau tidak melalui proses talqin zikir, sampai kapanpun, sampai kepala kita pecah, kita tidak akan bisa menyatukan la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Itu mustahil. Karena kata Abah, di setiap masjid, majelis, kalau ada lafaz Allah di sebelah kanan, sebelah kirinya pasti ada lafaz Muhammad. Selalu berpisah. Tidak pernah bersatu. Maka semua orang akan selalu seperti itu. Tapi setelah ikut dengan Abah melalui proses talqin zikir, akhirnya kita bisa membawa. Mana? Kenapa ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung setelah talqin zikir, zikir kita hanya la ilaha illallah. Tidak seperti secara umum yang selalu disambungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abah, enggak begitu. Justru ketika kita sudah berla ilaha illallah, itu otomatis Muhammadur Rasulullahnya terbawa. Maka kalau zikir jahar, kita sedang menjalankan syariat kerasulan. Tapi kalau zikir khofi, kita sedang menjalankan syariat hakikat kenabian. Ini dari Guru Agung. Maka hakikat kerasulan, hakikat kenabian, ketika sudah ditanamkan 12 tahun sebelum datang ajaran sholat, 12 tahun, ini yang dibawa oleh baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW, mana kalimah mulia, la ilaha illallah. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi, ketika kita sudah ikut dengan Guru Agung, lalu kita talqin, setelah talqin, maka Masya Allah, kenikmatan makin terasa. Kenapa? Nikmat zikir, nikmat ingat, nikmat eling terus kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita yakin, dengan kita menghujam la ilaha illallah, lalu ada ismu zat di dalam kalbu kita kapanpun dimanapun, maka sama dengan Muhammadur Rasulullahnya terbawa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngelap berkah dari kita, salah satu kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Izinkan pagi hari ini saya untuk menyampaikan satu huruf pada bulan Jumadil Tsaniyah, yaitu huruf Fa. Huruf Fa. Sekarang, Masya Allah, saking apiknya Guru Agung kita, ada siswa, salah satu siswa mengaku dia beli salah satu buku kemarin waktu manakib mungkin ya, dibeli di Ustadz TB gitu, Ustadz Iwan TB. Lalu buku itu pas dibawa ke madrasah, lalu kata Abah, coba lihat. Pas dilihat, dibuka satu persatu, Masya Allah, begitu jelinya Guru Agung kita.
Apa kata pengusaha apa? Masya Allah, ini mah neraka semua. Kata. Jadi di dalamnya pengusaha sangat apik sekali. Dari setiap hurufnya itu, penulisan bahasa Indonesianya semuanya salah. Hampir. Terutama seperti lafaz Allah masih Allah. Mengutip kitab Sirul Asrar, Sirul Asrar. Ridho masih Rida. Jadi semua dikoreksi oleh guru agung. Lalu ditanyalah, ini beli di mana? Di warung di sini, di Sinarasa, apa bukan? Karena kalau di warung di Sinarasa akan segera di ini kan gitu ya. Dibeli di ini, disebutkanlah di Pak Iwan Hermawan kata. TB, iya. Berapa harganya? 90 apa 95.000. Kata Abah, Masya Allah. Jangan serakah tuh bilangin. Ke TB itu. Jangan serakah. Mau jualan apapun terutama di sini. Dibaca dulu, dipilah-pilah dulu. Jangan semua main dijual aja. Di sini Masya Allah. Seharusnya tasawuf masih tasawuf. Di Islam nggak ada. Nggak ada tasawuf. Adanya tasawuf. Itu sampai betul-betul mendetail sekali guru agung kita. Kenapa harus sampai seperti itu? Karena ada kekhawatiran. Guru agung kita itu paling tahu. Karena salah penyebutan, salah bacaan akan merusak makna dan segalanya. Maka di bulan Jumadil Tsaniyah itu ada huruf tha. Huruf tha itu cara pengucapannya ujung lidah digigit sedikit. Itu adalah huruf hijaiyah keempat. Abatasa. Ujung lidahnya harus digigit sedikit. Bukan sa. Kalau sa jadi huruf sin, apalagi jadi banyak anginnya, sya itu akan melenceng lebih jauh. Tapi ada huruf sa, tsaniyah. Ujung lidahnya harus digigit sedikit. Sa di sini panggil sahabat memain dengan sabit. Apa sabit itu? Kokoh. Ajeg kalau kata orang Sunda. Sampai kapanpun kalau belum pernah ditalqin, kita akan selalu menjadi hamba-hamba yang pelin-pelan. Hamba-hamba yang gamang. Setiap dihadapkan dengan satu perkara, dia bingung. Hanya karena tahunya dari kecil belajar ngaji, kata kiainya, kata gurunya. Kalau dihadapkan dengan satu masalah yang membingungkan, supaya gampang memutuskan, istikharah. Salah nggak? Nggak salah. Karena memang kapasitasnya tahunya sampai situ. Dan pekerjaan. Bukan cerita orang lain, saya pun begitu. Sebelum ikut Abah. Lagi bingung, lagi puyang, bingung memutuskan satu perkara, baru istikharah. Gitu ya. Bahkan setelah istikharah pun, kalau nggak kencang keyakinannya, masih ragu juga akhirnya. Tidak ada kekokohan. Tidak ada ajeg gitu, tidak ada kekuatan. Tapi Masya Allah, syukur sepenuh langit dan bumi, setelah ikut dengan guru agung, melalui proses la ilaha illallah, melalui proses talqin, ditanamkanlah kalimah ajeg, kalimah kokoh. Mana ya ini kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ajeg. Kalau pakai bahasa Al-Quran itu, sabitu wa far'uha fis sama. Gitu ya. Ada, kalau dalam syawal itu, shin itu syajaroh. Ya ini. Pohon yang, tapi pohonnya pohon yang sabitu wa far'uha fis sama. Yang kokoh. Akarnya kokoh, menghujam ke bumi. Lalu tingginya, pohonnya menculang kokoh juga. Seolah-olah sampai ke langitnya Allah. Kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Maka ikhwan, kita semuanya yang sudah ikut dengan guru agung lalu ditalqin, lalu kita mengamalkan dengan sanyaknya, dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, tidak melebihi, tidak mengurangi apa dosis takaran yang dicontohkan yang diberikan oleh guru agung, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang kokoh dalam pendirian, kokoh dalam perilaku, kokoh dalam segala hal. Masya Allah, tidak tergoyahkan. Apalagi perkara ruh. Setelah kita punya guru ruhani, pengusaha Abah, lalu kita mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung ini,
Tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Walaupun hempasan sekarang media sosial, berita ini, itu, yang menjelekan, yang menghina, segala macam kepada guru agung. Ikhwan akhwat thariqah Qadiyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Lesina rasa PPKN. Tidak ada yang gentar. Ya monggo silahkan. Kalau mau menghina Abah, mau mencela ajaran ini silahkan. Biar ramai media sosial, silahkan. Tapi demi Allah, kalau kata Abah, tidak akan bergeser sedikit pun keyakinan kita semuanya kepada guru agung. Makin kokoh, makin kuat. Lalu, dalam memutuskan satu perkara apa saja? Pekerjaan, rumah tangga, jodoh, apapun itu. Tadi yang saya bilang, kalau dulu sebelum ikut dengan guru agung, ketika dihadapkan kebingungan, kepusingan, baru istikharah. Itu pun yang tahu saat istikharah. Kalau yang nggak tahu mah ya, kalau kata orang Sunda mah hulang-hulang gitu ya. Melamun gak jelas, akhirnya nyari pertolongan jawabannya datang ke Mbah Dukun. Akhirnya apa? Bukan dapat solusi, makin nyeleneh, makin aneh. Nggak dapat solusi, makin edan. Tapi sebelum ikut dengan guru agung, ada masalah baru istikharah. Udah cakep tuh. Biar bisa memutuskan satu perkara. Biar bisa dapat solusi dari kebingungan. Tapi setelah ikut dengan guru agung, Masya Allah. Istikharah, saat istikharahnya bukan baru mau, tapi sudah dilaksanakan. Jadi rutinitas, jadi sarapan pagi setiap hari. Jadi benar-benar menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu baru minta tolong. Bukan minta tolong dulu baru nyembah. Lagi pusing gitu ya, lagi pusing, baru gitu sholat. Bukan begitu. Tapi sholat dulu. Setiap hari sarapan sudah sarapan, jadi sarapan istikharah itu. Jadi ketika dihadapkan ikhwan akhwat sekolong langit, murid pengersaabah ketika dihadapkan dengan satu perkara, satu kebingungan, satu masalah, bukan baru minta solusi, tapi solusi akan langsung diberikan otomatis itu. Oleh siapa? Oleh guru agung kita. Melalui berkah karomahnya. Akan langsung ada solusi. Bahkan Masya Allah, kalau kata Ki Amin, jangan cuma yakin, tapi harus bersaksi. Saya berani ngomong, saya bersaksi karena saya merasakan ketika dilanda kebimbangan, kebingungan. Kalau dulu, waduh, sebelum ikut dengan Abah, sebelum talqin, luar biasa, bingung makin bingung. Nanya ke orang yang bingung, makin tambah bingung. Ngobrol dengan orang yang lagi bingung, atau jadi makin bingung bersama, bingung berjamaah. Tapi telah ikut dengan guru agung, Masya Allah. Ini di lisan baru berucap, tapi solusi sudah disiapkan. Udah ada pertanyaan nih, aduh ada pertanyaan ini kok gini, kok gitu. Tapi langsung dijawab. Kenapa? Bukan baru istikharah, tapi jawabannya kan sudah langsung disiapkan. Melalui apa? Melalui apapun. Perkara apapun. Bentuk makhluk apapun itu. Pohonan. Melalui wakil talqin, melalui para mubalik, melalui ikhwan, siapapun itu. Oh, ternyata Suaranya ini tidak ada. maksudnya. Oh, ternyata ini maksudnya. Ternyata ini alasannya. Gitu. Jadi, akhirnya, solusi demi solusi itu bukan baru akan dikasih, tapi langsung akan diberikan oleh guru agung kita. Kenapa? Karena kita punya alatnya, robit. Ketika kita memaksimalkan, gitu ya, memaksimalkan amalan yang dititipkan oleh guru agung kita kepada kita semuanya, lalu kita mengamalkan dengan benar-benar, mengamalkan, melestarikan, maka yakinlah akan ajeg, kuat, kokoh ketika kita menghadapi satu masalah apapun, menghadapi apapun itu, semuanya akan diberikan kemudahan. Kenapa? Kita sudah diajarkan kalimah kokoh, kalimah yang tidak tergentarkan oleh apapun. Mana kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Maka untuk ikhwan akhwat semuanya, yuk, karena masing-masing pasti di antara kita semuanya punya pengalaman sendiri masing-masing. Pengalaman yang dialami oleh wakil talqin beda-beda semuanya.
Pengalaman yang dialami oleh para ikhwan beda semuanya. Ujian, cobaan, kebahagiaan pun takarannya beda-beda semuanya. Tapi yakinlah, kalau kata Ki Amin, kita harus sudah sampai ke tingkatan berani bersaksi bahwasannya setelah ikut dengan Guru Agung, lalu kita mengamankan, melestarikan dari ajarannya, maka sesuatu yang dianggap mustahil itu terjadi. Kata siapa? Kata saya. Gitu. Kenapa? Karena saya berani bersaksi, saya sudah merasakannya. Begitu. Maka mudah-mudahan sekali lagi terus kita mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung dimanapun, kapanpun kita berada, tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh gangguan apapun. Fokus saja pakai kacamata kuda, kita fokus kepada Guru Agung, maka yakinlah kebahagiaan demi kebahagiaan, keberkahan demi keberkahan terus terlimpah untuk kita semuanya, karena kita diberi ketetapan iman, diberi kekokohan iman, kekokohan pendirian, kokoh hati, sabit, Bapak Hafiz sama, yang sehingga saking kokohnya ini pohon bisa menembus langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih. So, para ikhwan, akhwat dimanapun berada, terutama mari sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berterima kasih kepada Guru Agung kita. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingannya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Masya Allah, kita tidak akan jadi sampai hari ini kalau kita tidak ikut dengan Guru Agung. Saya pun begitu, sama. Kalau kemarin di kuliah subuh Ki Amin menyampaikan, Ki Amin tidak akan bisa sampai saat ini, detik ini, kalau tidak bertemu dengan pengarsa Abah. Sama halnya begitu. Dan pengarsa Abah menyatakan, hanya pengarsa Abah yang berani menyampaikan bahwa Abah Anom itu adalah juru selamat bagi saya. Maka bagi kita pun harus berani memastikan, kita pun menyatakan bahwa pengarsa Abah Awas adalah juru selamat untuk kita, yang menjadikan iman-iman kita semuanya mantap, ajeg, kokoh, sehingga setiap ibadah kita tidak ada yang terlewatkan, semuanya jadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya, berkah kaum rumah penguasa Abah, berkah segalanya, semuanya selamanya. Karomati penguasa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wa ridha wal inayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.